Namaste, selamat tahun baru. Semoga semua makhluk berbahagia dan teman-teman berbahagia di hari pertama tahun 2021 ini. Seperti janji saya, setiap bulan saya akan membuat sebuah forecast tentang energi bulanan untuk bulan tersebut. Kita mulai dari bulan Januari ini. Untuk itu saya sudah mengambil 5 buah kartu yang saya sebut dengan elemen spread atau bukaan elemen untuk membuat sebuah analisa energi untuk bulan tersebut. Dalam 5 elemen itu adalah elemen api, air, tanah, udara, dan ether, yang masing-masing akan merepresentasikan aspek-aspek kehidupan kita dari yang melingkupi 5 elemen tersebut, ya. Saya sudah membuka, ya. Nah, dari bukaan tersebut saya mulai dari api, ya. Dalam elemen api itu yang keluar adalah Four of Michael. Saya memakai tarot Archangel Power tarot card. Jadi seperti ini. Deck saya ini yang untuk bulan Januari ini saya memakai deck ini, sehingga elemen apinya diwakili oleh Four of Michael. Nah, ketika kartu tarot kartu Four of Michael datang atau keluar dari bukaan itu, kartu ini membuat sebuah info atau memberi info kepada kita, atau secara intuitif saya membuat sebuah penjabaran dari kartu ini bahwa api adalah energi, ya, energi. Simbol daripada energi. Nah, dalam bulan Januari itu yang harus diwaspadai dari kartu tersebut adalah bahwa energi bulan Januari ini masih sangat rendah. Jadi emosi-emosi lama itu masih kental, tersimpan, sehingga tanpa disadari kita akan terjebak pada pola-pola energi sebelumnya. Nah, di situ mungkin secara tubuh, ya, secara tubuh kita akan mengalami kelelahan mental yang agak berat. Dalam arti di sini mungkin bisa disebut seperti mental fatigue, ya. Jadi bawaannya malas, depresi, atau mungkin tiba-tiba nangis tanpa sebab. Tetapi begini, ketika ini terjadi, kita tidak perlu khawatir atau panik atau bahkan menganalisa. Karena kalau kita menganalisa, jadinya jadi lebih buruk lagi, malah jadinya overanalyze. Padahal ini memang kosmiknya, kita sedang masih harus disuruh istirahat. Ada baiknya justru dalam saat-saat seperti ini kita pergi ke gunung, jalan kaki, atau berkebun. Cobalah berkoneksi dengan sesuatu yang bersifat hijau, ya, hijau, agar grounding kita lebih kuat di sini, ya. Karena dalam kartu ini, ya, dalam penjabaran kartu ini kita akan mengalami yang namanya seperti resting energy, ya. Makanya justru di bulan Januari ini sebaiknya, ya, ini bukan karena kita sedang mengalami COVID, ya, cobalah masih tetap tinggal di rumah, ya, supaya energinya pulih. Karena apa? Kalau Anda keluar bertemu dengan orang-orang yang juga chaos, Anda makin chaos. Jadi Anda memang harus berhati-hati terhadap energi ini, karena kartu ini seperti warning card. Kita harus hati-hati terhadap elemen ini, ya. Kemudian kita masuk ke ranah udara. Udara itu lebih kepada pemikiran, ya, pemikiran atau apa yang harus kita perhatikan dalam pikiran-pikiran kita, apa yang harus kita aware. Nah, di ranah udara keluarlah kartu Three of Raphael. Nah, dalam kartu Three of Raphael ini pikiran kita
harus lebih terbuka. Kita tidak bisa di bulan Januari ini, jika Anda istilahnya meyakini hanya satu hal saja, Anda akan menderita. Karena di bulan Januari ini akan timbul banyak hal yang akan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru, di mana Anda mungkin, loh, kok harusnya bikin nasi goreng yang harusnya pakai cabai, kok ini ada orang bikin pakai coklat, misalnya seperti itu. Nah, kalau Anda kekeh bahwa tidak mungkin membuat nasi goreng dengan coklat, ya Anda akan tergilas oleh waktu. Karena memang di bulan Januari ini akan banyak hal-hal baru yang timbul, termasuk pada pemikiran kita sendiri. Jadi ketika kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang di luar kebiasaan kita, atau tiba-tiba kita berani, kita harus yakin di situ. Nah, kemudian di dalam energinya juga di bulan Januari ini kita harus banyak memfokuskan pada keluarga, ya, keluarga atau teman-teman yang kita dekat, ya. Jadi kita belajar memahami mereka juga, cara berpikirnya mereka. Kalau memang tidak setuju, ya bukannya terus dimusuhi. Setuju kan bukan berarti salah, ya. Tidak sama pemikiran bukan berarti salah, seperti halnya demikian, ya. Jadi kita harus membersihkan pikiran-pikiran kita juga dari hal-hal yang menakutkan. Menakutkan itu diciptakan oleh siapa? Ya oleh kita sendiri. Makanya di dalam bulan Januari ini sebaiknya pikiran kita justru diarahkan pada pematangan konsep. Jadi daripada Anda menganalisa ini kapan COVID-nya selesai, ina itu, lebih baik Anda pakai pikiran Anda untuk mematangkan sebuah konsep. Oh, saya mau bikin warung, menunya ini dicatat, kalau perlu mulai ditulis resepnya, seperti itu. Karena kalau Anda pakai pikiran ini di luar itu, ya nanti Anda seperti salah casing. Nanti di saat pikiran Anda sudah saatnya harus istirahat, Anda baru bekerja. Ini ketika salah waktu, biasanya hidupnya berantakan. Karena orang hidup berantakan itu seperti salah waktu saja. Salah waktu menempatkan energinya pada momen apa. Seperti Pak Tani. Di musim hujan dia tidak menanam padi. Dia baru akan menanam padi di musim kemarau. Salah musim. Sama dengan energi kita. Jadi jangan lupa bulan Januari Anda harus fokus pada pikiran Anda untuk mematangkan konsep-konsep yang ingin Anda lakukan dalam hidup. Jadi jangan takut membuat eksplorasi pikiran. Nah, kita masuk ke ranah tanah, ya. Tanah itu hubungannya dengan pekerjaan, dengan tubuh, ya, dengan tubuh ini, dengan pekerjaan. Nah, sebenarnya di bulan Januari karena kartunya yang keluar adalah Eight of Ariel, ya, tentang pembelajaran. Makanya begini. Di dalam sektor pekerjaan misalnya tahun 2020 Anda misleknya ada di mana? Misalnya, oh saya ternyata kurang teliti dalam melihat laporan. Nah, di bulan Januari ini itu yang harus Anda improve, ya. Atau justru di bulan Januari ini jika Anda belajar hal-hal yang real, misalnya, oke, saya ingin masak nasi goreng, saya tak kursus masak nasi goreng. Itu adalah energi yang bagus. Karena di dalam bulan Januari ini energi untuk mencoba hal-hal baru sedang terbuka, ya. Demikian juga dengan tubuh. Di bulan Januari ini tubuh kita sedang harus diriset. Jadi misalnya kita memiliki habit tidur jam 2 malam dan ternyata itu mengganggu, kita harus meriset. Dalam sebulan ini kita harus membuat pola-pola baru dari dari tubuh kita, ya. Jadi ini pesan dari kartu Eight of Ariel. Jadi kita harus
membuat sebuah pembelajaran bagi tubuh kita agar siap mengeksplor hal-hal baru di bulan berikutnya. Jadi ibaratnya kalau orang silat, ini sedang saatnya kaki-kaki kita sedang harus ditancapkan, ya. Nah, itu tubuh. Dan juga terhadap pekerjaan, ini bukan waktu yang tepat untuk pindah pekerjaan, ya. Jadi kalau Anda mau pindah pekerjaan, ya mungkin nanti, ya. Bulan Januari ini tidak bagus untuk membuat sebuah movement, ya, yang di sektor pekerjaan. Justru di Januari ini sistemnya adalah audit, karena kebanyakan orang pindah pekerjaan itu hanya karena bosen, ya, bukan karena dipecat atau apa. Biasanya bosen, gajinya kurang. Percayalah, kalau kita tidak pernah merasa puas, dimanapun kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam bekerja. Saya pernah kerja di korporat 20 tahun. Semakin gede gaji kita, ya tanggung jawab kita makin besar, stres kita makin besar, dan kita juga menjadi hanya menjadi robot. Jadi pikirkanlah sesuatu yang benar-benar baik untuk pekerjaan, ya. Nah, di kartu udara, ya, di kartu udara yang bukan udara, air, ya, air ini yang hubungannya dengan ranah emosi. Ini kartunya change your life, ya, change your life. Dalam kartu ini sebenarnya kita diberi pesan bahwa kita harus mampu melepas, karena dalam arti kita harus membebaskan batin kita dari sesuatu yang melekat di batin kita, entah itu kenangan, entah itu kemarahan, apapun itu. Karena tanpa itu, tanpa pembebasan emosi, hidup kita tidak akan berubah. Meskipun mungkin pekerjaannya dapat duitnya lebih banyak, tapi ketika batin kita tidak berubah, itu perubahan itu tidak pernah juga akan terjadi, ya. Nah, emosi ini yang harus kita perhatikan juga di bulan Januari, karena pola-pola lama nantinya akan muncul. Aku udah memaafkan si X, tapi tiba-tiba lihat Facebooknya marah lagi. Nah, ini artinya jiwa ini emosinya belum terbebaskan dari belenggu-belenggu attachment. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk bulan Januari. Jadi kalau bisa saya sarankan Anda menulis hal-hal yang belum selesai atau kemarahan atau apa, dan satu-satu dibuat sebuah ritual pemaafan. Misalnya untuk yang beragama Nasrani, saya memaafkan si X atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus misalnya. Untuk yang beragama Islam misalnya, saya memaafkan si X, kemudian Anda baca Al-Fatihah atau dan lain sebagainya. Karena ini penting di bulan Januari ini kita melakukan ini, karena apa? Ini nanti untuk self growth-nya, di next step-nya, ya. Karena di kartu ini kita harus mampu memberi ruang pada batin ini, ya. Kemudian di elemen terakhir yaitu ether. Ether ini adalah simbol dari spiritualitas dan roh kita. Pesannya apa? Untuk bulan Januari pesan kita adalah the moon. The moon itu apa? Pada divine koneksi kita pada ilahiyah kita. Ini yang lebih harus kita fokuskan. Jadi ini lebih ke internal. Seperti kalau di Islam, ini seperti kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita harus banyak melakukan self introspection. Nah, ini Januari adalah saatnya kita seperti itu. Jika Anda punya kesempatan, cobalah pergi retreat.
atau mungkin Anda membuat space ya. Jadi sebenarnya saya tidak menyarankan bulan Januari ini kita pergi beramai-ramai dengan teman-teman, karena bulan Januari bukan bulan yang tepat untuk itu. Jadi bulan Januari Anda seperti harus berkoneksi dengan jiwa tertinggi Anda. Nah, dengan terkoneksinya kita dengan jiwa tertinggi Anda, kita menjadi lebih clear untuk guidance kita untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, itu sedikit gambaran energi untuk bulan Januari. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari 5 bukaan itu, pesannya apa sih di bulan Januari? Nah, saya sederhanakan, di bulan Januari ini cobalah kita tidak melekat pada, dalam tanda kutip, kesenangan-kesenangan duniawi dulu. Ya, misalnya saya tahu corona ini membuat stres atau apa, ada kesempatan sedikit pergi ke mall atau apa, cobalah agak menahan diri. Menahan diri itu bukan berarti menekan ya. Kita anggap saja kita masuk bulan Ramadan atau masuk biara untuk retreat dalam satu bulan ini. Karena dengan demikian ya, pertama kita membantu pemerintah untuk COVID tidak cepat menyebar. Tapi sebenarnya lepas dari ada COVID atau tidak, di bulan Januari ini adalah masuk di mana kalau ibaratnya sawah, Anda sedang harus mengolah sawah, mengairi sawah untuk siap ditanam segala sesuatu 1 tahun ke depan. Terima kasih banyak. Semoga membantu dan sampai bertemu lagi di bulan Februari. Sampai jumpa. Namaste.